Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sudah makan, sudah lain-lainnya ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan belajar. Kita akan belajar mengenai uji hipotesis rata-rata dan proporsi. Seperti yang terlihat di screen ini ya. Hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Nah, nanti kita akan melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau tidak wajar dan ditolak ya. Perumusannya ada dua nanti ya. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol dituliskan H0. Ya, diformulasikan untuk ditolak sesudah pengujian. Memprediksi tidak adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Kemudian hipotesis alternatif atau HA merupakan hipotesis yang diterima ketika menolak hipotesis nol dan berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau HA-nya ditolak berarti yang diterima nol, kalau H0-nya yang ditolak berarti yang diterima HA ya. Memprediksi, HA ini memprediksi adanya perbedaan antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Contohnya H0-nya rata-rata nilai bahasa Inggris mahasiswa kelas A sama dengan rata-rata yang kelas B. Kalau yang alternatifnya berarti yang tidak sama ya. Ini contohnya saja, tidak harus seperti ini, tergantung soalnya ya. Nah, kita akan membahas uji hipotesis rata-rata dan proporsi. Yang pertama rata-rata ya. Ini adanya pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Ini langkah-langkah pengujinya. Yang pertama merumuskan hipotesisnya dulu. Dibaca baik-baik dari soalnya ya, apakah yang diminta hipotesis untuk uji dua pihak atau satu pihak, kanan atau kiri ya. Untuk dua pihak ini H0-nya U sama dengan U0, rata-ratanya sama, H alternatifnya tidak sama. Tidak sama itu artinya bisa lebih dari, bisa lebih kecil ya. Kemudian yang uji satu pihak kanan, ini H0-nya U lebih kecil sama dengan U0. Jadi ini sebelah lebih kecilnya U0, U0-nya sebelah kanan ya. Atau H-nya U-nya lebih dari U0. Kalau yang uji pihak kiri, H0-nya U lebih besar sama dengan U0, H-nya U lebih kecil U0. Kebalikannya ya. Setelah dirumuskan hipotesisnya, H0-nya apa, HA-nya apa ya, ada tiga kemungkinan A, B, atau C. Kemudian dihitung Z statistik dan T statistik. Ini perhitungannya ya, Z-nya berapa, T-nya berapa. Dihitung dulu, nanti baru kita bandingkan dengan tabel. Ini yang dihitung. Nah, hitungnya ini ya, Z statistik ini jika populasi N-nya terbatas, N dan N kecilnya diketahui nilainya, N kecil per N besarnya lebih dari 0,5, pakai faktor koreksinya N besar min N per N besar min 1 di akar ya, masuk ke nilai Z-nya ini. Jika populasi terbatas, NN diketahui lebih kecil, N per N-nya lebih kecil sama dengan 0,5, atau bila populasinya tidak terbatas, N tidak diketahui, ini pakai Z-nya seperti biasa, ini nggak pakai faktor koreksi ya. Kemudian bila standar deviasi populasi tidak diketahui, dapat diganti dengan standar deviasi sampel. Jadi ini sigma itu nulisnya di populasi seperti ya seperti sigma kecil, ini sigma kecil memang ya. Jadi kalau di sampel S nulisnya. Sigma itu kan depannya S ya. Jadi ini S. Ini sigma kecil, sigma besar itu yang seperti E itu ya. Nah ini menghitungnya tadi pakai Z atau pakai T ya. T pakai faktor koreksi atau enggak pakai ya. Rumusnya sebenarnya sama, hanya ini masuknya ke tabel T nanti ya. DF-nya N-1,
Ini pakai faktor koreksi, ini yang nggak pakai faktor koreksi. Rumusnya hampir sama, hanya tabelnya tadi Z sama T, ini ada DF-nya kalau T ya. Nah, kalau Z atau T menggunakannya bagaimana? Ini keterangan di bawahnya ya. Nah, jadi setelah menentukan hipotesisnya tadi H0 HA, kemudian dihitung nilai Z-nya statistik berapa atau T-nya statistik berapa. Langkah berikutnya menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Yang diterima mana, yang ditolak mana ya. Ini jika N lebih dari 30, maka kita menghitungnya Z ya, pakainya Z statistik tadi. Kalau di tabelnya kita nanti membandingkannya, ini kalau tabel untuk uji dua pihak Z-nya yang kita pakai Z setengah alfa. Kalau untuk satu pihak kita pakai Z-nya alfa. Z alfanya setengah kurang alfa. Z setengah alfanya 1 min alfa per 2. Jadi ingat baik-baik mencari tabel Z-nya. Kalau nggak 1 min alfa per 2 ya ini setengah min alfa ya. Ini untuk yang satu pihak, ini untuk dua pihak. Kemudian kalau N-nya lebih gede sama dengan 30, nah ini baru pakai tabel T. T tabel dengan DF-nya N-1. Nah, kalau T tabel langsung ke T alfanya ya untuk satu pihak. Untuk dua pihak T setengah alfa. Jadi alfanya dikali setengah dulu ya. Kemudian setelah melihat ini tadi setelah dihitung Z-nya atau T-nya, dilihat tabelnya, kemudian lihat yang berikutnya gunakan alfa tingkat signifikansinya. Ini dari soalnya yang diminta alfanya berapa ya. Ini gambarkan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis nol. Kalau di uji dua pihak, daerah penerimaan H0-nya itu di sini. Dari min Z sampai plus Z. Ya, yang di uji dua pihak. Kalau uji pihak kanan tadi yang H0-nya apa tadi? Uji pihak kanan itu yang sebelah kanan ini. Nah, jadi uji pihak kanan itu H0-nya mu lebih kecil sama dengan mu 0. Ini mu 0-nya di sini, ini yang lebih kecilnya ya. Ini di akhirnya sebelah kanan. H-nya berarti mu-nya lebih besar sama dengan mu 0-nya. Ini daerah penolakannya yang merah ini ya. Lebih dari Z alfa. Kalau uji pihak kiri, daerah penolakannya lebih kecil dari min Z alfa. Jangan lupa ada minnya ya. Ada min Z alfa. Di uji pihak kiri tadi yang H0-nya mu lebih besar sama dengan mu 0 ya. Yang H-nya berarti yang lebih kecil. Mu-nya lebih kecil dari mu 0. Yang di arsir ini daerah penolakan. Untuk N-nya kurang dari sama dengan 30 pakainya T tadi ya. Z-nya diganti T. Berikutnya menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Untuk uji dua pihak tadi dan ditolak pada saat di sini ya. Nah, kalau yang antara min Z sampai plus Z-nya H0-nya tidak dapat ditolak. Jadi ini sebenarnya sama ya. Kalau ini ditolak artinya ini tidak ditolak ya. Ini ditolak artinya ini tidak ditolak dan sebagainya ini ya. Nah, jadi kalau lihat dari tabelnya saja tadi dengan Z statistiknya tadi yang Z hitungnya tadi ya. Nah, ini dibandingkan masuknya ke mana? Hasil Z yang pakai hasil yang Z saja ini hasil Z statistik atau Z hitung ya. Z hitungnya masuk ke lebih kecil dari min Z atau lebih besar. Kalau ini berarti H0-nya ditolak, berarti HA diterima ya. Kalau masuknya antara min sampai plus ini, berarti H0-nya tidak dapat ditolak atau diterima. Yang ditolak berarti HA-nya. Ya. Jadi ini permainan kata-kata ya, jangan bingung ya. Kalau uji pihak kanan, Z lebih dari Z alfa yang ditolak. Kalau H0-nya ditolak ya, kalau Z kurang dari sama dengan Z alfa yang H0 tidak dapat ditolak. Yang sebelah kiri, Z kurang dari min Z alfa, H0-nya ditolak. Nah, jadi kalau ini tadi gambarnya kan yang ditolak sebelah sini ya. Z-nya kurang dari sama dengan min Z alfa itu ditolak H0-nya. Ini uji pihak kanan, ini yang Z-nya lebih dari Z alfa yang ditolak ya.
Nah, yang uji dua pihak ini ya, lebih kecil min Z alpha atau lebih besar dari Z alpha. Nah, ini tadi yang atas ini ya, yang atas ini, yang atas ini, yang di arsir merah tadi. Nah, setelah dimasukkan kriteria pengujiannya, lihat Z atau T-nya yang diperoleh pada tahap kedua tadi, Z statistiknya atau Z hitungnya tadi yang dihitung tadi ya, dibandingkan dengan Z tabelnya ini masuk kemana, yang ditolak atau yang mana, tergantung ujinya yang mana ya. Kemudian tinggal dibuat kesimpulan. Jadi langkah-langkahnya ada 6 lumayan ya. Jadi yang pertama merumuskan hipotesis. Ya, hipotesisnya apa dulu, lihat soalnya. Soalnya diminta apa. Kemudian dihitung nilai Z atau T-nya. Hitung, kemudian lihat di tabel. Tabelnya kemudian masuknya ke yang diterima atau yang ditolak. Jadi ini yang daerah penerimaan atau daerah yang ditolak tadi ini sekaligus kriteria penerimaan penolakan ini ya. Nah ini dan sekaligus yang nomor 5 ini dibandingkan ya. Nah ini jadi satu langkah bisa. Saya tinggal dibandingkan masuk ke kriteria yang mana, ditolak atau tidak. Tinggal kesimpulannya apa. Contohnya dari berat dari buku yang diproduksi oleh PTX memiliki rata-rata 1.900 gram. Rata-rata 1.900 gram dengan standar deviasi 100 gram. Dengan menggunakan teknik produk baru, PTX mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Ya. Untuk menguji klaim ini diambil sampel sebanyak 50 buah buku. Rata-rata berat bukunya 1850. Dapatkah klaim dari PTX ini dibenarkan pada tingkat signifikan 1%? Jadi tadi klaimnya mengklaim bahwa berat buku dapat dikurangi. Jadi berat bukunya tadi rata-rata 1.900 gram. Nah, dia punya klaim bahwa berat buku nanti dapat dikurangi. Artinya kan kurang dari 1.900 ya. Karena dia punya teknik produksi baru. Nah, berarti nolnya, new-nya rata-ratanya ini sama dengan 1.900 kan. Tadi memiliki rata-rata 1.900. Mengklaim bahwa berat bukunya dapat dikurangi. Jadi new-nya lebih kecil dari 1.900 ya. Diambil sampel 50, N-nya 50, rata-rata sampelnya 1.850, standar deviasinya 100 ya. Yang diminta tingkat signifikan 1%. Nah, setelah dirumuskan hipotesis bisa dipahami ya, dilihat dari soalnya. Kemudian kita hitung Z-nya. Ini karena N-nya lebih dari 30 ya, kita pakai Z. Z-nya ini tinggal rata-rata sampelnya 1.850, min new-nya yang di populasi ya 1.900 dibagi S per akar N. Kalau S-nya nggak ada, pakai deviasi standarnya populasi ya, 100 per akar N. Ini sudah dihitung hasilnya min 3,535. Ini Z hitung. Z hitung itu artinya Z statistik tadi ya, Z statistik. Kemudian dilihat ini Z alpha itu Z tabel. Yang diminta alpha 1%. 1% itu kalau uji ini uji apa? Sama atau tidak sama? Sebelah titik kecil ya, berarti yang di sebelah kiri ya. Uji 1 pihak kiri. Nah ini cek tabelnya 2,33 nya dari mana. Ini karena uji 1 pihak kiri, jadi pakainya Z alpha ya. Kalau 2 pihak tadi kan Z setengah alpha ya, satunya alpha per 2 tadi. Kalau Z alpha, coba kita cek lagi Z-nya. Nah ini kan uji 2 pihak itu Z setengah alpha, satu min alpha per 2. Kalau uji 1 pihaknya setengah min alpha, berarti setengah dikurangi 1% ya. 1% itu 0,01. Iya. Nah ini
kita arak-arak dulu. Kurang kencang, pencet benar ya. Kita coba ulang lagi ya. Tadi kita sudah sisa sisi ini ya. Ini nampaknya kok tidak fungsi tombolnya. Ternyata tidak mau, tidak berfungsi tombolnya. Ya sudah, kita nggak jadi norak-norak ya. Nah, didengarkan aja ya. Nah, ini kalau mau kita tulis ini filenya nggak bisa ditulis ini, nah, nggak bisa ditulis. Kalau ini pindah ke pen bisa, tapi kalau tadi dipindah tidak mau ternyata. Biasanya mau, kenapa tidak mau? Sudah apa? Ini kita lihat set di tabelnya. Set tabel tadi yang uji satu pihak setengah kurangi alfa ya, setengah kurangi 1%. Setengah itu berarti 50% ya. Kurang 1% itu berarti 49% ya. 0,49 itu kita cek di tabel set ya. 0,49 mana yang dekat ke 49? 49. Ini ya, dekat ya. 2,3 ini dari 0, 1, 2, 3 2,33 ya, paling dekat ini ya, ini kurang 2, ini lebih 1 ya kan, ini lebih 4, yang paling dekat ini 2,33. Nah, tadi tabelnya 2,33 ya, ini ya, bisa dipahami ya dari mana tabelnya ya. Yang sekarang kita pakai uji yang kecil ini ya, uji kriteria pihak kiri tadi, pihak kiri itu kriteria ditolak itu Z-nya lebih kecil min Z alpha. Yang sebelah kirinya tadi ya, yang ditolak ya. Jadi yang daerah penolakannya karena di sini min 2,33 berarti yang ditolak nanti Z kurang dari min 2,33. Ternyata tadi ketemunya Z hitungnya 3,5 3,535 ya, 3,535. Nah, ini ternyata lebih kecil dari min 2,33 ya. Ini kurang minnya ya, antara min Z alpha. Untuk tolak ya. Ini artinya pada tingkat signifikan 1%, HA0-nya ditolak ya. Berarti HA-nya diterima. HA-nya tadi kan ini rata-ratanya kurang dari 1900 gram tadi ya. Berarti klaim PTX mengenai berat itu dapat dikurangi dengan menggunakan teknik produksi baru ini adalah benar ya. Jadi klaimnya tadi terbukti benar. Karena HA0-nya yang ditolak, berarti HA-nya ini diterima. Begitu ya. Ini salah satu contohnya, kemudian yang proporsi. Proporsi ini sebenarnya sama langkah-langkahnya ya.
urusan hipotesisnya, proporsinya uji dua pihak itu sama dengan yang tidak sama dengan ya, uji satu pihak dua pihak ya, uji satu pihak kanan kiri ya, sama yang tadi. Ini rumusnya juga sama. Nah tadi rata-rata ini proporsi ya. Proporsinya min proporsinya yang diminta berapa ya, yang diketahui berapa, yang diminta berapa. Rumusnya sama ya, hampir sama, tidak sama persis tapi hampir sama. Pakai Z atau pakai T ya, tergantung N-nya ya. Nah sama kriteria penolakan penerimaan sama, lebih dari 30 N-nya pakai Z tabel ini ya, Z tabel setengah alfa. Alfa tadi kan sama, Z tabel untuk dua pihak satu pihak sama, untuk T satu pihak dua pihak tadi sama. Signifikansinya berapa yang diminta, daerah penolakannya ada di mana ya, sama tadi. Daerah penerimaan hanya yang tengah yang ditolak, yang kecil main sama yang besar plus. Yang pihak kanan, yang kanan yang diarsir ini kan, lebih dari Z alfa. Yang kiri yang diarsir, yang ditolak yang ini kurang dari min Z-nya. Ini sebenarnya sama ya, sama tadi kriterianya. Setelah dihitung, dilihat tabel, dibandingkan ya, masuk ke ditolak atau tidak ditolak ya, atau diterima. Contohnya, para dosen di suatu perguruan tinggi sangat yakin bahwa dengan adanya praktikum maka nilai akhir mahasiswa akan meningkat. Tahun 2011 dari 30 kelas yang mengikuti praktikum sebanyak 26 kelas menunjukkan peningkatan, 4 kelas yang menunjukkan penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan dengan taraf nyata 5%. Jadi yang diminta 90% lebih itu mengalami peningkatan. Ini ya. H0-nya proporsinya lebih dari sama dengan 0,9, 90% tadi ya. Jadi karena ini kan soalnya proporsi ya, dari 30 kelas yang meningkat itu 26 ya kan. Jadi yang diminta proporsi yang mengalami peningkatan, apakah lebih dari 90% ya, apa tidak. Tidak berarti H-nya tidak lebih besar sama dengan lebih kecil ya. Nah ini karena dari proporsinya 26, dari N-nya 30 ya, N-nya 30 itu kan kecil ya, termasuk sampel yang kecil, kurang dari atau sama dengan 30 kita pakai T. Nah jadi T-nya ini proporsinya 26/30 ya, tempatnya nggak dipakai ya, karena yang diminta kan yang mengalami peningkatan, yang meningkat itu hanya 26 dari 30. Nah, jadi 4-nya ini diabaikan, ini hanya jebakan saja ya. 26/30 ini proporsi yang mengalami peningkatan ya, dikurangi proporsi dari populasinya yang diminta ini ya, 0,9 per P-nya 0,9, 1 min P jadi 0,1 ya, dibagi 30 N. Ini tinggal dihitung, ketemu T hitungnya min 0,6086. Ini T hitungnya, T statistiknya. Kemudian ini tadi kalau uji satu pihak ya, yang lebih besar sama dengan itu berarti uji pihak kiri ya. Uji pihak kiri ini yang kriteria uji pihak kiri yang T-nya berarti yang diminta T alfa yang di tabelnya ya, satu pihak ya, satu pihak T alfa, kalau dua pihak tadi kan setengah alfa ya, kalau T ya. Kalau Z tadi juga sama T, Z setengah alfa ya, DF-nya N-1, tadi N-nya 30 ya, nah, jadi 30 kurang 1, 29. Lihat di T tabel, DF-nya 29, alfanya 0,05. Kita cek 29 0,05 tabel T. Lihat alfa yang atas ya, yang bawah ini 2 kalinya. Nah, jadi kadang-kadang kita kan pakai alfa, pakai setengah alfa ya. Nah, setengah alfa dan alfa itu kan 2 kalinya. Jadi alfa ini yang atas 0,05 tadi ya, 0,05 yang kolom ketiga dengan DF-nya 29 ya. Jadi kita cari ke bawah 29.
Nah, 29 ini ya. Nah, ini 1,69913. Kembali ke materi 1,69913. Karena tabelnya, nah ini ya, T alfanya 1,6699113 atau 1 saja nggak apa-apa ya. Ini T tabelnya, ini T hitungnya. Nah, kriteria uji ini tadi uji pihak kiri ya. Uji pihak kiri itu kriteria ditolaknya T-nya lebih kecil dari T alfa. Lebih kecil dari min atau plus tadi. Min ya harusnya ini ya. Sebelah kiri ya. Di kriteria pengujiannya yang ditolak ini, H0 ditolak ini lebih kecil sama dengan min T alfa. Nah, jadi ini harusnya kurang min ya. Yang ini yang diterima. Jadi yang dihitung min 0,6088, tabelnya 1,6991 pakai min ya. Min 0 dengan min 1 berarti lebih besar min 0 ya. Nah, jadi ini yang dihitung lebih besar dari tabel. Artinya ini ya, saya hitung dari tabel lebih besar, ini kurang min aja ya. Jadi H0-nya tidak dapat ditolak. H0-nya tidak dapat ditolak. Berarti H0-nya diterima. Jadi H0-nya diterima tadi. Nolnya tadi bahwa proporsinya lebih dari sama dengan 0,9. Jadi pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai ini diantara yang 5% ini teruji ya. Nah ini ya, ini kesimpulannya. Nah tadi sudah diberikan contoh untuk rata-rata proporsi ya. Ini soal-soal uji hipotesisnya ini sudah ada yang diberikan jawabannya, tinggal dipelajari ya. Ini semuanya model soalnya sama, hanya ceritanya beda. Ini sudah ada, nanti dipelajari sendiri, dipahami sendiri. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh WA saya, boleh telepon, boleh pakai media apapun ya. Nah, minggu depan kita yang uji hipotesis dan selisih. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat kepahaman ya. Sampai jumpa, sampai ketemu soal minggu depan. Selamat apa ya, kalau sini sih masih siang ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat ya.